Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Markus Penginjil. Markus, pengarang Injil, berasal dari Yerusalem. Markus disebut juga Yohanes Markus. Ia adalah keponakan Barnabas. Markus adalah murid Petrus. Semasa mudanya, Markus telah bertemu dengan Yesus, tetapi tidak menjadi seorang muridnya. Rumah Markus biasa digunakan sebagai pertemuan umat Kristen perdana. Ketika Petrus dipenjarakan, banyak sekali orang Kristen berkumpul di sana dan berdoa bagi keselamatan Petrus. Setelah dibebaskan malaikat, Petrus menemui umatnya di rumah Markus. Dalam Injilnya, Markus menceritakan bahwa ketika Yesus ditangkap dan digiring ke hadapan Mahkamah Agung, seorang anak muda mengikutinya dari belakang. Para serdadu hendak menangkap orang muda itu, tetapi dengan cepat pemuda itu meloloskan diri. Besar kemungkinan orang muda itu adalah Markus, karena peristiwa ini hanya terdapat dalam Injil Markus saja, tidak terdapat dalam 3 Injil lainnya. Markus ditobatkan dan dibaptis oleh Petrus. Markus menemani Paulus dan Barnabas dalam beberapa perjalanan misi. Perjalanan pertama ke Antiokhia dan kemudian ke Siprus. Ketika Paulus pergi ke Asia Kecil ditemani Silas, Markus menemani Barnabas pergi ke Siprus. Setelah Petrus dan Paulus dibunuh oleh Kaisar Nero, Markus berangkat ke Mesir.
Oleh Hieronymus, Markus disebut sebagai bapa para pertapa di gurun pasir Mesir. Markus menjadi uskup Alexandria dan dibunuh karena Kristus. Jenazahnya dibawa ke Venesia dan relikwinya disimpan di Basilika Santo Markus. Lambang Markus sebagai pengarang Injil adalah singa, raja gurun pasir, diambil dari permulaan Injilnya yang menyinggung gurun pasir. Saudara-saudariku yang terkasih, senada dengan kisah Markus, Injil hari ini berbicara tentang perutusan. Perintah untuk memberitakan Injil. Perintah Tuhan Yesus, pergilah, tidak hanya dipahami sebagai perintah untuk berangkat atau berjalan. Perintah pergilah juga harus dipahami. Injil tidak hanya diwartakan dengan kata-kata, tetapi juga harus hidup menurut Injil. Injil harus dihidupi dan dihidupkan. Makna baru dari evangelisasi di zaman modern di banyak tempat tidak sesuai lagi dengan perkembangan awal gereja di suatu tempat. Membaptis tidak lagi melulu dimaksud dan dimaknai menjadikan seorang Kristiani. Baptisan adalah tanda pertobatan. Memberi diri dibaptis berarti percaya untuk diselamatkan. Oleh sebab itu, pewartaan kabar gembira mesti mengubah perilaku dan hidup seseorang. Karena kalau pewartaan kita sekarang berubah dari buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik lagi, berarti itulah misi kita. Kalau pada akhirnya orang itu menyatakan bersedia dibaptis dan menjadi Katolik, itu adalah karya Allah sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, Santo Markus pengarang Injil, seperti lambangnya berbentuk singa, adalah pewarta kabar gembira yang ulung. Banyak orang percaya kepada Kristus karena pewartaannya. Inilah tantangan kita di zaman modern. Memberitakan Injil dengan cara menghidupi dan menghidupkan Injil. Menjadikan orang lain percaya dengan berita Injil. Karena melihat contoh atau teladan hidup kita yang dikuasai Injil. Membuat orang lain mengubah diri dan kehidupannya menjadi lebih baik. Menghidupi Injil berarti menjadikannya sumber inspirasi kehidupan. Menghidupkan Injil berarti perilaku dan perbuatan kita sesuai dengan nilai-nilai Injili, bukan sekedar rangkaian kata dan kalimat. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, mampukan kami untuk menghidupi dan menghidupkan Injil-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Semoga melalui kata dan perbuatan kami, semakin banyak orang yang percaya dan mengupayakan yang baik dalam kehidupannya demi kesejahteraan bersama. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan.
Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.